Perkenalkan, nama saya Meiswita Patricia dari Program Studi S1 Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sangga-Buana YPKP Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang telah dilakukan dengan judul Analisis Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Karyawan Oranger Mobile pada PT Pos Indonesia Persero. Perkembangan zaman terhadap dunia bisnis yang terjadi saat ini menjadikan kebutuhan masyarakat terhadap jasa layanan pengiriman barang menjadi meningkat. Perkembangan yang terjadi memberikan peluang besar bagi Pos Indonesia yang bergerak di bidang jasa pengiriman surat maupun barang. Namun, hal tersebut tidak mudah bagi Pos Indonesia karena dalam menjalankan kegiatan operasional agar sesuai dengan apa yang diharapkan, tidaklah mudah, seperti yang terjadi pada Oranger Mobile yang merasa kesulitan dalam meraih atau menarik pelanggan, dikarenakan berdasarkan pernyataan mereka, bahwa dari sekian banyak konsumen yang didapatkan, hanya 10% saja yang mau melanjutkan untuk melakukan transaksi melalui layanan pickup yang ditawarkan. Hal ini tentu sangat mempengaruhi layanan Oranger karena pada dasarnya penilaian utama dari kinerja Oranger adalah dilihat dari jumlah transaksi dan besar uang yang didapatkan. Sedangkan untuk attitude maupun atau sikap dinilai berdasarkan pengaduan dari konsumen. Adapun rangkuman dari kinerja pencapaian target Oranger Mobile di Kota Bandung, Jawa Barat dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut. Penurunan pencapaian target tersebut disebabkan oleh adanya penurunan jumlah transaksi dan pendapatan yang diperoleh dari mitra Oranger. Untuk itu, demi kelancaran aktivitas tersebut, Pos Indonesia berupaya untuk melakukan penambahan jumlah Oranger Mobile. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode wawancara yang dilakukan terhadap pimpinan beserta staf yang terkait. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisa dan dibandingkan dengan teori-teori yang kemudian akan dievaluasi dengan tujuan agar data yang sudah ada dapat menjadi sebuah informasi yang dapat dipahami dan menjawab masalah objek yang diteliti. Dasar dari rekrutmen ini sendiri, yang pertama adanya permintaan tenaga kerja dari masing-masing KCU yang didasari oleh kebutuhan bisnis. Yang kedua, karena tugas utama Oranger adalah mencari pelanggan yang untuk melakukan transaksi melalui jasa layanan pos, membuat Pos Indonesia terus-menerus melakukan rekrutmen terhadap karyawan Oranger baru. Melihat kondisi yang terjadi selama pandemi menjadi dasar bagi Pos Indonesia untuk mengetahui adanya kebutuhan tenaga kerja, di mana pembisnis online lebih banyak menjalankan bisnisnya di rumah. Sehingga untuk bisa melayani para pembisnis online, diperlukan tenaga kerja pick up kiriman. Sumber rekrutmen didapatkan secara eksternal oleh perusahaan melalui penyebarluasan informasi rekrutmen yang dilakukan melalui berbagai media. Proses seleksi dilakukan setelah melihat kelengkapan data dan persyaratan dari setiap lamaran yang masuk dan sudah memenuhi kualifikasi rekrutmen yang ditetapkan. Dalam proses seleksi yang dilakukan, perusahaan memilih calon karyawan dengan memperhatikan beberapa indikator, diantaranya kesesuaian data pelamar dengan persyaratan minimal yang dibutuhkan, mindset pelamar, kepribadian pelamar, hingga semangat atau etos kerja yang dimiliki. Jenis seleksi ada dua. Yang pertama adalah seleksi wawancara, seleksi administrasi. Adapun prosedur rekrutmen dan seleksi karyawan Oranger yang dilakukan secara digitalisasi dapat dilihat pada gambar berikut. Mitra Oranger akan melihat iklan atau informasi yang disebarkan melalui media sosial atau laman web pos. Calon mitra Oranger yang berminat mendaftar akan diarahkan ke website rekrutmen Pos Indonesia untuk melihat ketersediaan formasi Oranger di setiap KCU maupun KC. Jika ada formasi, calon mitra Oranger akan mengisi formulir data diri melalui website tersebut dan melengkapi semua persyaratan. Selanjutnya, bagian petugas KCU maupun KC akan login melalui SIM kemitraan pos untuk memeriksa apakah ada data calon Oranger yang masuk untuk KCU ataupun KC tersebut dan melakukan penyaringan terhadap pelamar yang tidak sesuai melalui pemeriksaan formulir data diri dan kelengkapan persyaratannya. Petugas KCU maupun KC memberikan jadwal interview kepada para pelamar untuk diinterview dan oleh manajer SDM. Pengumuman lolos dan tidak lolos oleh petugas KCU ataupun KC kepada para pelamar melalui email. Setelah dipastikan calon Oranger sudah memenuhi kualifikasi yang diharapkan, petugas KCU membuat suatu surat perjanjian dan penandatanganan kerja sama dengan calon Oranger dan meng-create user Oranger pada aplikasi Pos Aja untuk bisa melakukan transaksi di lapangan nanti apabila pelamar yang bersangkutan sudah dipastikan diterima sebagai Oranger.
Langkah terakhir setelah penandatanganan PKS, Mitra Oranger akan melakukan training, pengenalan potensi pasar, dan penyerahan identitas Oranger. Kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, proses pelaksanaan rekrutmen yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia terhadap karyawan Oranger Mobile sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Samuel pada tahun 2017 mengenai proses rekrutmen sumber daya manusia. Proses rekrutmen dilakukan secara online oleh perusahaan dan sudah berjalan sejak pertengahan 2021, di mana hal ini dapat meningkatkan keefektivitas waktu dan efisien dalam merekrut karyawan. Proses seleksi yang diterapkan oleh Pos Indonesia cukup sama dengan teori proses seleksi yang dikemukakan oleh Marwansyah pada tahun 2019. Namun, ada beberapa hal yang membedakan dalam seleksi yang dilakukan, di mana seleksi yang dilakukan tidak terlalu mengutamakan latar belakang para pelamar, dikarenakan Oranger merupakan jasa kurir sehingga tidak mengacu pada referensi maupun latar belakang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.